Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul XP Binairo yang dibuat oleh Pantera. Dan Binairo ini memberikan informasi terkait angka ganjil dan angka genap ya. Jadi sepertinya nantinya bakal banyak banget penggunaan coloring parity pada puzzle hari ini. Dan juga dibantu juga dengan XP dan ada satu termometer di sini. Dan saya sangat menantikan banget sih untuk melihat logika pada puzzle hari ini ya, karena saya sangat suka banget untuk bermain coloring Sudoku. Oke, mari kita langsung saja lihat tuh aturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link ada di deskripsi di bawah. Oke, aturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. 3 petak horizontal berturut-turut dan 3 petak vertikal berturut-turut. Tidak boleh semuanya berisi angka ganjil atau semuanya berisi angka genap. Jadi sebuah 3 petak yang berturut-turut, dia nggak boleh semuanya berisi angka ganjil atau semuanya berisi angka genap. Jadi minimal ada satu dari masing-masing angka ganjil dan angka genap. Nggak boleh tiga-tiganya dipilih dari parity yang sama semua. Dan itu berlaku juga untuk 3 petak berturut-turut horizontal lainnya dan juga 3 petak vertikal ya. 3 petak berturut-turut vertikal di puzzle ini. Kemudian pola ganjil genap pada setiap baris harus berbeda. Pola ganjil genap pada setiap kolom harus berbeda. Oke, misalkan contohnya seperti ini ya. Di mana nantinya di baris ini dia memiliki angka ganjil yang saya warnakan dengan warna hijau dan angka genap yang saya warnakan dengan warna ungu. Jadi, kalau misalkan kita punya baris dengan pola seperti ini, nantinya di baris lainnya tidak boleh muncul pola yang sama. Kalau kita lihat ini memiliki 2 pola yang sama ya, pola ganjil genap yang sama, dan itu nggak mungkin pada Sudoku ini. Dan itu berlaku juga untuk kolomnya. Dia nggak boleh ada pola yang sama. Cuman nggak ada masalah kalau misalkan pola di baris itu muncul pada pola kolomnya gitu. Yang penting setiap barisnya harus berbeda dan setiap kolomnya harus berbeda. Oke, kemudian peraturan selanjutnya adalah XV. Angka ya, nggak sorry. Peraturan selanjutnya adalah termometer. Angka di sepanjang termometer harus bertambah dari lingkaran hingga ujung. Jadi petak ini harus lebih kecil dibandingkan angka pada petak ini. Kemudian XV, angka yang dipisahkan oleh X berjumlah 10. Dua angka di sini harus berjumlah 10, contohnya 2 dan 8. Dan angka yang dipisahkan oleh V berjumlah 5, contohnya adalah 1 dan 4. Tidak semua XV diberikan, jadi valid-valid saja 2 petak ini. Walaupun tidak memiliki X atau V, dia masih bisa untuk berjumlah 10 atau 5. Jadi kita hanya punya informasi positif saja. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja di start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan dengan adanya pola XP di sini, kalau menurut saya sangat membantu banget sih dalam kita menentukan coloringnya ya. Karena untuk menjumlahkan 5 itu hanya ada 2 kemungkinan, antara 1 dan 4 dan 2 dan 3. Dan kalau untuk menjumlahkan 10 ada 4 kemungkinan ya, 19, 28, 37, dan 46. Ini adalah semua kemungkinan yang mungkin untuk dua angka yang berbeda untuk berjumlah 5 dan berjumlah 10. Dan juga kalau kita lihat yang bisa kita ambil kesimpulan ya, ini merupakan satu angka ganjil dan satu angka genap. Ini merupakan satu angka ganjil dan satu angka genap. Maka V bakal selalu memiliki tepat satu angka ganjil dan tepat satu angka genap. Dan untuk X, dia bakal selalu memiliki angka dengan parity yang sama. Antara dia semuanya ganjil atau dia semuanya genap. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan itu untuk X dan V. Dan sekarang bagaimana coba kita untuk menyelesaikan puzzle-nya. Oke, kita coba pensemak aja ya untuk semua V-nya. Ini merupakan 1, 2, 3, 4. Dan ya, di sini ada beberapa logika sih yang bisa kita dapatkan di box ini ya. Karena kalau kita membayangkan ya, ini merupakan sebuah angka yang berjumlah 5. Misalkan ini adalah 1 dan 4. Maka sekarang di sini nggak mungkin dong dipilih dari jumlah yang sama, 1 dan 4 juga. Kalau misalkan ini 1 dan 4, kita punya terlalu banyak angka 1 dan 4 di kolom ini gitu. Maka ini merupakan jumlah yang lainnya, 2 dan 3. Atau bisa aja kebalikannya ya, ini 2 dan 3 dan ini adalah 1 dan 4. Tapi intinya adalah, seluruh petak ini bakal selalu melihat kedua petak ini. Ini merupakan 4 angka yang berbeda, salah satunya harus 1, 4, dan salah satunya lagi harus 2 dan 3. Maka petak ini tidak akan pernah bisa berisi angka 1, 2, 3, 4 lagi, karena sudah melihat 2 angka di sini oleh boxnya, dan sudah melihat 2 angka di sini oleh kolomnya. Ini hanya bisa dipilih dari 6, 7, 8, 9. Dan
um, angka 5 ya. Angka 5 tuh nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada X dan V juga. Tapi di sini karena ini berisi 6, 7, 8, 9, maka ini harus 1, 2, 3, 4 untuk berjumlah 10. Oke. Berarti kita coba untuk melakukan coloring. Hmm. Tadi saya lagi mikir sih, apakah lebih baik untuk melakukan coloring 1, 2, 3, 4 dan 6, 7, 8, 9 atau kita melakukan coloring dari binaironya, ganjil dan genap. Ya lebih mending coloring untuk ganjil dan genapnya nggak sih? Karena puzzle ini bakal sangat banyak logika-logika dari ganjil dan genap ya, dari binaironya. Cuman yang saya lihat adalah X di sini bakal selalu memiliki angka 1, 2, 3, 4 dong. Untuk memiliki jumlah 10, salah satunya harus memiliki angka 1, 2, 3, 4, dan salah satunya lagi harus berisi angka 6, 7, 8, 9. Maka sudah ada 4 angka rendah di sini ya. Ada 1 di sini, 1, 2, 3, 4, 1 di sini, dan 2 lagi di atas sini. Maka sisanya tidak bisa dipilih dari angka rendah. Oke, ini harus angka tinggi 6, 7, 8, 9, dan ini 1, 2, 3, 4. Ya mungkin ya kayaknya di baris ini cukup menarik deh. Kalau kita melakukan sebuah coloringnya ya tadi. Karena kita tahu tadi bahwa X itu bakal selalu memiliki parity yang sama antara dia dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Berarti kita tahu ini merupakan angka dengan parity yang sama. Kita misalkan saja warnakan dengan warna biru. Dan kita tahu 3 petak berturut-turut nggak mungkin semuanya berisi parity biru dong. Maka ini bakal selalu menjadi parity yang berkebalikannya. Kita misalkan aja ini warna orange. Dan ini juga sama, nggak boleh ada 3 petak berturut-turut, maka ini merupakan petak orange. Dan sekarang dengan adanya X di sini, dia nggak mungkin merupakan parity yang orange dong ya, atau bakal ada 3 petak berturut-turut. Maka ini menjadi biru. Berarti, oh, dan adanya 2 petak di sini membuat ini menjadi orange, nggak mungkin semuanya biru. Cuman masalahnya, biru masih mungkin untuk mendapatkan genap ya, untuk menjadi genap atau menjadi ganjil di sini. Hmm. Di sini juga lumayan menarik sih untuk penggunaan coloringnya ya. Karena kalau misalkan kita mewarnai ini dengan warna yang berbeda lagi. Ini misalkan merupakan warna kuning, maka karena 3 petak berturut-turut nggak mungkin kuning juga, dia harus berkebalikannya. Maka ini menjadi misalkan aja warna abu-abu. Dan axis ini harus memiliki parity yang sama. Ini menjadi abu-abu, dan sekarang X di sini nggak mungkin abu-abu juga atau bakal 3 petak berturut-turut pada kolomnya, maka menjadi kuning, dan nggak boleh ada 3 kuning, maka ini menjadi abu-abu. Dan kita punya pola seperti ini. Tapi sayangnya dia nggak menyelesaikan kemungkinan biru dan orange deh kayaknya. Kayak belum bisa untuk kita menyelesaikan yang mana yang biru, yang mana yang orange. Cuma dengan adanya abu-abu di sini nggak boleh ada 3 petak berturut-turut yang merupakan abu-abu. Ini merupakan kuning semua. Hmm. Ya, masalahnya nggak ada, kayak belum ada masalah deh di sini. Oh, oke, kayaknya saya dapat nih. Wow, ini nggak mungkin genap nggak sih? Karena kalau ini genap, karena kita tahu pada setiap baris, setiap kolom, itu bakal selalu ada 5 angka ganjil dan 4 angka genap ya. Karena berisi angka 1 sampai 9 kan pada setiap baris dan setiap kolomnya. Dan kalau misalkan ini merupakan angka genap, ini merupakan angka ganjil, maka kita sudah memenuhi 4 angka genap pada baris ini. Maka sisanya menjadi ganjil semua, warna hijau.
Dan ini bakal terjadi 3 petak berturut-turut pada baris ini, dan itu kan nggak mungkin. Berarti kita tahu ini merupakan angka ganjil. Ini merupakan angka genap, cuman dia nggak menyelesaikan kuning dan abu-abu sih, masih sayangnya. Oke, hijau. Berarti kita masih butuh satu hijau lagi dan satu ungu di sini ya. Satu hijau, satu ungu. Oke, oke, ini lumayan menarik. Ini merupakan masing-masing satu, berisi satu angka ganjil dan satu angka genap. Dan karena ini merupakan parity yang berbeda, maka minimal lagi harus berisi satu ganjil dan satu genap. Kita punya dua ganjil dan dua genap totalnya. Plus satu angka genap di sini. Maka kita sudah memiliki 3 angka genap yang muncul pada box ini. Maka ini nggak mungkin dipilih dari angka genap. Kalau ini genap, kita punya terlalu banyak genap di box ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 minimal. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti ini hanya bisa ganjil. Oke. Hmm, itu 2, 3. Kayak dengan kita, ya untuk totalnya di sini, dia bakal selalu ada satu ganjil, satu genap, plus dua ganjil, dia bakal ada 3 ganjil. Plus satu genap. Berarti akan ada totalnya 3 ganjil dan 2 genap. Berarti kita masih butuh 2 genap dan 2 ganjil lagi di boxnya yang belum muncul. Maka ini merupakan 2 ganjil dan 2 genap. Maka ini harus menjadi abu-abu. Supaya bisa berisi salah satunya 2 ganjil dan 2 genap. Tapi kita nggak tahu yang mana yang ganjil dan yang mana genap. Oh, tapi cara simpelnya ada 2 kuning sih ya di baris ini. Maka ini menjadi abu-abu semua. Supaya tidak bisa 3 kali berturut-turut. Oke. Hmm, ini merupakan masing-masing satu ganjil, satu genap. Cukup menarik ya puzzle-nya dari tadi. Saya belum terlalu banyak untuk menemukan coloringnya sih di puzzle ini kayaknya. Cuman di sini kita masih punya logika yang mirip-mirip nggak sih dengan penempatan X di sini ya. Coba kita misalkan warnakan ini dengan warna orange. Maka tidak boleh ada 3 petak berturut-turut. Ini menjadi warna lainnya. Saya misalkan dengan warna biru. X di sini harus sama parity-nya, maka menjadi biru. Dan ini nggak mungkin biru juga atau 3 kali berturut-turut. Menjadi orange. Dan ya dengan logika yang sama ya. Oh, oke oke oke. Saya misi sini juga ternyata. Abu-abu di sini membuat 2 petak ini menjadi kuning. Dan dengan adanya ya ini dengan adanya ternyata X di sini ya. Penempatan X di sini sangat berguna banget sih untuk kita melakukan coloringnya. Saya agak lambat aja untuk melihatnya. Ada 2 kuning juga di sini, makanya menjadi abu-abu semua. Dan sekarang ada 2 orange membuatnya menjadi biru. Dan kalau kita lihat biru di sini ini menjadi orange. Maka kita tahu kuning merupakan yang orange dan uh, abu-abu merupakan yang biru. Oke, berarti ada 2 orange ini menjadi biru, ada 2 orange ini menjadi biru, um, 2 biru ini menjadi orange sekarang. Nice. Oke, kita punya pola yang sangat menarik banget ya di sini. Ada kayak 4x4, kotak 4x4. Cuman di sini masih bisa nggak kita untuk menyelesaikan coloringnya lebih jauh? Ya, ini V harus berbeda, makanya menjadi biru. Hmm, di hmm, bentar, tapi di kolom ini cukup menarik nggak sih sekarang?
2, 4. Iya, kalau kita menghitung ada berapa angka ganjil dan angka genap ya di box ini. Kita sudah punya 2 ganjil, di sini berisi 2 ganjil 2 genap, maka 4 ganjil 2 genap, maka di sini bakal ada tepat 1 ganjil dan tepat 2 genap. Kita sudah punya 2 genap di sini, maka ini masing-masing 1 ganjil plus 1 genap. Maka di kolom ini sudah ada semua angka genapnya nggak sih? Karena di sini masing-masing ada 2 ganjil 2 genap. Ada 3 genap di sini dan 4 genap di sini. Maka sudah memenuhi kuota 4 genap pada kolomnya. Ini menjadi hijau sekarang. Berarti kalau ini ganjil, ini harus genap. Tapi masih belum menyelesaikan yang mana yang biru, yang mana yang orange ya. Menariknya. Oke, kalau misalkan ini ganjil, iya, dengan adanya ini ganjil, kita masih butuh 4 ganjil, 4 genap ya di sini. Maka kita masih butuh 4 biru, 4 orange. Ini menjadi orange sekarang. Dan ini masing-masing 1. 1 biru, 1 orange. Oh, oke. Di sini lanjutannya. Karena dengan logika yang sama ya, seperti di box ini. Saya miss beberapa simetri kayaknya di puzzle ini ya. Kita punya 2 genap di sini plus 3 genap. Maka ini nggak mungkin genap juga atau bakal ada 5 genap. Maka ini menjadi ganjil. Dan dengan logika 2 kali berturut-turut, maka ini menjadi genap sekarang. Ini menjadi genap. Maka kita tahu kita butuh ganjil di sini. Oke, 1, 2, ada 2 genap. Ini menjadi ganjil. Nah, dapat. Kita punya minimal 2 ganjil di sini ya. Enggak. Kalau misalkan orange merupakan angka genap. Kalau ini angka genap, maka sekarang di baris ini sudah ada 1, 2, 3, 4 genap. Maka kita tidak bisa menempatkan angka genap di sini. Yang kita tahu tadi V bakal selalu memiliki 1 ganjil dan 1 genap. Maka sekarang kita tahu ini merupakan yang ganjil, ini merupakan yang genap. Nice, sangat luar biasa sekali untuk coloringnya sejauh ini. 4 genap di baris ini, maka kita tahu ini merupakan yang ganjil. 4 genap, maka ini menjadi ganjil. 2 ganjil sini membuatnya menjadi genap. Kita harus memisahkan V di sini menjadi ganjil. 1, 2, 3, 4, maka kita butuh 5 ganjil. Dan kolom ini masih butuh 1 genap. Oke, 1 ganjil, 1 genap di sini ya. Mungkin, tapi ya dengan adanya X di sini kita masih butuh genap, dan sisanya adalah ganjil. Nice. Box ini masih butuh genap, box ini masih butuh ganjil. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Kolom ini butuh 1 ganjil. Oh, dan 2 ganjil di sini membuatnya menjadi genap. Nice. Dan ganjil genap. Oh ya, X di sini lah ya. X di sini nggak mungkin genap atau bakal 3 kali berturut-turut. Ini menjadi ganjil. Kolomnya barisnya butuh genap. Ya, di baris ini genapnya harus ada di salah satu petak ini, di kolom ini, sorry. Kalau misalkan genapnya di sini, kita bakal punya 4 genap, dan ini bakal selalu dipilih dari ganjil semua. Maka kita tahu ini merupakan ganjil, V harus berbeda, ini menjadi genap. Kita bisa selesaikan baris ini, masih butuh 1 ganjil, masih butuh 1 ganjil. Ada 2 ganjil di kolomnya, membuat ini menjadi genap. Yang tersisa adalah ganjil di sini. Dan sekarang kita masih butuh menempatkan 2 genap ya. Minimal salah satunya harus di sini, di barisnya, maka ini merupakan 2 genap. Menjadi ganjil, kolomnya selesai, dan harusnya ya, box ini sudah selesai, sudah 1, 2, 3, 4. Nice, kita sudah menyelesaikan semua coloringnya. Dan tapi anehnya nggak terlalu digunakan ya untuk peraturan tidak adanya pola yang berulang ya pada setiap baris dan setiap kolom. Jadi mungkin ada banyak cara sih ya untuk menyelesaikan Binairo coloring pada puzzle hari ini. Tapi tetap sangat seru banget tadi untuk melakukan coloringnya.
Oke, dan sekarang kita tinggal menyelesaikan sudokunya. Gimana caranya kita menyelesaikan sudokunya? Ya mungkin dengan adanya V di sini kali ya. Ini merupakan yang 24, ini merupakan yang 13. Ini juga sama, ini merupakan 24, ini 13. Ini juga sama, 24, 13. Dan ini adalah 6 atau 8 yang angka tinggi. Ini juga 6 dan 8 karena tidak bisa angka genap. Dan ini adalah 2 dan 4. Ini 24 juga, ini 13. Dan ini 68. Berarti di boxnya sudah ada 2 dan 4. Ini menjadi 6 dan 8. Oke. Ya, mungkin di sini sebenarnya kita masih bisa sih untuk melakukan sedikit uh, coloring lanjutan ya, di mana apa sih namanya subcoloring di mana kita bisa membedakan dua warna, dua angka dengan warna yang berbeda. Misalkan 1 dan 3 di sini kita misalkan dengan warna orange dan ini merupakan 13 yang biru gitu. Dan kita bisa menelusuri grid ini dengan membedakan menjadi dua lingkaran tersebut. Kayak misalkan petak ini, karena dia nggak bisa berisi 13 yang orange lagi, dia menjadi 13 yang biru. Dan 13 yang orange bakal ada di sini ya, dengan ditemani dengan angka 7 dan 9. Iya, berarti lumayan berguna sih, karena dengan adanya di sini bakal selalu dipilih dari 13 dan 79 yang orange gitu. Dan ini merupakan 13 yang biru yang terhubung dengan 13 yang biru dengan logika yang mirip-mirip ya, seperti di sini. Ini merupakan dua ganjil 1379 yang merupakan penjumlahan yang berbeda. Salah satunya harus 1 dan 9, salah satunya harus 3 dan 7. Dan selalu melihat ke petak ini. Jadi petak ini nggak bakal pernah bisa berisi 7 atau 9 lagi. Dan karena ganjil, maka dia harus berisi angka 5. Nice. Di kolom ini masih butuh 79 biru. Oke, dan box ini masih butuh 79 orange. Ya, tapi kita bisa fokus dulu lah ya untuk mencari angka 5 ya pada angka ganjilnya karena lumayan menarik sih. Di baris sini 5-nya nggak bakal pernah bisa di X, maka dia hanya bisa di sini. Oke, berarti di box ini dia harus di dua petak ini dan yang di box ini kita bisa selesaikan. Nggak mungkin di dua petak ini, nggak mungkin di sini, nggak mungkin di X, maka dia hanya bisa di sini. Nice. Ini di boxnya harus di sini. 5 di box ini hanya bisa di sini. Oke, 2, 4. Hmm, ya, tapi kita bisa melakukan coloring yang sama nggak sih untuk angka 2 dan 4 lah ya di sini. Cuman permasalahannya adalah 2 dan 4 di sini nggak melihat ke box ini gitu. Jadi kayaknya yang saya lihat agak agak tricky sih untuk membedakan angka 2 dan 4. Setidaknya permulaannya lah untuk melakukan coloringnya. Hmm. Oh, cuman 13 yang biru di box ini ya. Dia bakal ada di sini. Makanya dipilih dari 1379 yang biru. Dan ini merupakan 1379 yang orange, maka ini nggak bisa 1379 yang orange lagi, atau bakal terlalu banyak angka dari 19 dan 37 di kolom ini. Ini merupakan 13 yang biru. Oke, berarti hmm,
Ya, ini merupakan 1379 ya. Salah satunya harus berisi 79 yang biru dan itu tidak bisa di sini lagi. Maka dia harus di atas. Ini menjadi 1 dan 3 sekarang. Hmm. Oh, berarti di baris ini ya. Di baris ini sudah melihat, petak ini sudah melihat 13 biru dan 79 yang biru. Makanya menjadi 79 yang menjadi orange, ini juga orange dan ada 13 di sini, tidak bisa di sini lagi, maka dia harus di sini. Nice. Baris ini masih butuh 13 yang biru. Berarti ini menjadi biru semua sekarang. Ini menjadi 7 dan 9 dan di box ini masih butuh 13 yang orange. Oke. Oh, berarti ya dengan adanya 13 di sini ya. Ini merupakan 13 yang biru. Ini merupakan 79 yang biru dan terhubung dengan 13 yang biru. Nice. Oh, ya, dan di sini sangat membantu banget termometernya. Karena 1 dan 3 di sini dia harus muncul di sini 13 yang orange dan ini merupakan 179 yang orange. Cuma dengan ada termometer, kita tahu yang mana yang merupakan yang lebih kecil. Ini harus berisi angka 1, dan ini harus berisi angka yang 3. Dan kita bisa menelusuri grid untuk membaginya menjadi 3 dan 1 lagi. Nice. Ini menjadi 1, dan sekarang 1 harus terhubung dengan angka 9, untuk berjumlah 10. Ini harus terhubung dengan angka 7. Oke, dan mungkin karena sudah digunakan semua ya. Jadi kita delete aja untuk coloringnya. Menjadi 3 dan 7 yang bisa kita selesaikan. Oke, di sini kita delete aja dulu lah ya coloringnya. Supaya bisa lebih mudah juga untuk nge-scanningnya soalnya. Tapi di puzzle ini sejauh ini, oh enggak. Dengan adanya kita bisa menempatkan angka 1 dan 3 di sini ya, yang terhubung dengan angka genap. Dan itu bakal sangat membantu banget sih dalam kita melakukan scanning angka genapnya. Ini menjadi angka 4, ini harus terhubung dengan angka 2, ini membuat ini menjadi 4 yang terhubung dengan angka 6, dan ini menjadi 8. Box ini masih butuh 2 yang bisa kita tempatkan, masih butuh 8, masih butuh 6. Oke, puzzle-nya udah lumayan lancar sekarang. Kolom ini masih butuh 8, 8, 6, 2, 6 terhubung dengan angka 4. Box ini masih butuh angka 4. 8 bisa ditempatkan di sini sekarang. 2, 4, 8, barisnya selesai. Oke, 8, 4. Ini masih butuh 2 dan 6. Ini masih butuh 2 dan 8. Berarti boxnya ya bisa kita selesaikan sekarang. Di baris ini masih butuh 4. Ini masih butuh 6. Ini 2 dan 8 bisa kita tempatkan. Dan adanya angka 8 di sini. Dia melihat ke bawah. 2 melihat ke bawah. Kolom ini selesai. Kolom ini selesai. Kemudian box ini ya masih butuh 2 dan 6. 6 melihat ke samping. Kita bisa tempatkan di sini. Dan yang terakhir adalah 4 dan 8. Genap di sini 2 dan 6 bisa kita selesaikan. Dan angka genap yang terakhir adalah 2 dan 8. Wow, langsung lancar banget ya ketika kita sudah mendapatkan angkanya di termometer ini. Satu menyelesaikan 3 di sini, maka ini merupakan 19 yang bisa kita selesaikan. Hampir semua X sudah kita tempatkan nih. Di sini masih butuh 3 dan 7 yang sayangnya masih belum bisa diselesaikan. Cuman adanya 1 menyelesaikan 15 di boxnya. Di sini kita masih butuh 3, 5, 7 yang bisa kita selesaikan kolom ini. Kolom ini masih butuh 9, 57 di sini, 53, 37, 5, 9, 7, 75, dan yang terakhir 5 dan 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk XP Binairo. Tadi mungkin saya sedikit lambat nggak sih dalam melakukan coloring di awal ya?
Cuman akhirnya pas menemukan beberapa logika yang perlu dicari, akhirnya bisa diselesaikan dengan sangat lancar sekali untuk coloringnya. Dan memang peraturan standar dari Binairo itu ada peraturan di mana setiap baris dan setiap kolomnya itu harus berbeda ya polanya. Cuman kalau di puzzle ini bisa diselesaikan dengan sangat lancar sekali tanpa adanya peraturan tersebut, yang masih sangat seru banget untuk dimainkan. Kemudian untuk pas penempatan angka-angkanya, di sini kita bisa melakukan sedikit subcoloring ya tadi, yang bakal sangat berguna banget untuk menyelesaikan angkanya dengan adanya penempatan termometer di sini. Puzzle yang sangat seru banget untuk dimainkan oleh Pantera. Luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.